Kebanyakan orang berpikir keintiman hanya bersifat fisik, tetapi bagi perempuan, keintiman jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan kemewahan, ini bukan bonus. Bagi banyak perempuan, keintiman adalah kebutuhan psikologis dan emosional, sama pentingnya dengan merasa aman, dipahami, dan dihargai. Jika Anda benar-benar ingin memahami perempuan, Anda perlu memahami mengapa keintiman penting pada tingkat biologis, emosional, dan psikologis. Mari kita uraikan. Bagi perempuan, keintiman dimulai jauh sebelum hal fisik terjadi. Dimulai dengan rasa aman secara emosional. Ketika seorang perempuan merasa terhubung secara emosional, seluruh sistem sarafnya rileks. Ia merasa aman, tenang, dan terbuka. Rasa aman itu memungkinkannya untuk mengekspresikan dirinya secara jujur, tanpa takut dihakimi atau ditinggalkan. Tanpa rasa aman secara emosional, keintiman terasa dipaksakan atau hampa. Itulah mengapa banyak hubungan mengalami kesulitan, bahkan ketika semuanya tampak baik-baik saja di permukaan. Karena jauh di lubuk hati, ada sesuatu yang hilang. Ini bukan hanya emosional, ini biologis. Keintiman memicu hormon-hormon kuat pada wanita, terutama oksitosin, yang sering disebut hormon pengikat. Hormon ini meningkatkan kepercayaan, koneksi, dan kedekatan emosional. Hormon ini mengurangi stres dan kecemasan. Namun, ketika keintiman hilang, kadar hormon tersebut menurun. Seiring waktu, hal ini dapat menyebabkan mati rasa emosional, iritasi, atau bahkan kesepian. Bahkan dalam sebuah hubungan. Ini bukan kelemahan, ini adalah biologi. Salah satu kebutuhan terdalam yang dimiliki banyak wanita adalah merasa dipilih, bukan ditoleransi, bukan sekadar pilihan, dipilih. Keintiman mengkomunikasikan hal ini tanpa kata-kata. Keintiman memberitahu wanita, kamu penting, kamu adalah prioritas. Tanpa keintiman, keraguan mulai tumbuh. Apakah aku penting? Apakah aku benar-benar penting baginya? Dan perlahan, keraguan itu menghancurkan stabilitas emosional. Wanita memproses emosi secara berbeda. Mereka sering merasakan sesuatu lebih dalam. Dan keintiman memberi mereka ruang aman untuk melepaskan dan mengatur emosi tersebut. Berbicara, berbagi, dipahami. Semuanya adalah bentuk keintiman. Tanpa saluran itu, emosi akan menumpuk. Dan itu dapat menyebabkan perubahan suasana hati, jarak, atau perasaan tidak dipahami. Keintiman bertindak seperti katup pengaman emosional. Bagi banyak wanita, hubungan sangat terkait dengan harga diri. Ketika keintiman hadir, dia merasa, saya dihargai, saya dilihat, saya penting. Tetapi ketika itu hilang, keraguan diri mulai muncul. Dia mungkin mulai mempertanyakan nilainya, daya tariknya, bahkan posisinya dalam hidup Anda. Dan pengabaian emosional bisa lebih merusak daripada konflik terbuka, karena keheningan dan jarak perlahan-lahan menghancurkannya dari dalam. Bagi wanita, keintiman fisik jarang hanya bersifat fisik. Itu adalah perpanjangan dari koneksi emosional. Ketika keintiman emosional kuat, koneksi fisik terasa bermakna dan memuaskan. Tetapi ketika lemah, kedekatan fisik bisa terasa hampa atau bahkan tidak nyaman. Itulah mengapa banyak wanita kehilangan minat. Bukan karena hasrat menghilang, tetapi karena koneksi emosional hilang. Kehidupan memberi banyak tekanan emosional pada wanita. Tanggung jawab, harapan, beban mental yang konstan. Keintiman menjadi pereda stres alami. Berada bersama seseorang yang mendengarkan, memahami, dan mendukung. Menenangkan sistem saraf. Ini menurunkan hormon stres dan mengembalikan keseimbangan emosional. Tanpa keintiman, stres itu terus menumpuk di dalam diri. Jadi tidak. Keintiman bukan hanya fisik. Bagi wanita, itu adalah koneksi. Itu adalah rasa aman.
itu adalah validasi. Dan tanpanya, bahkan hubungan terkuat pun perlahan bisa hancur.